Usia termudanya nih berapa hari? Umur 9 hari. Oh, 9 hari udah ada ya yang ikutan. Tali pusar pun belum copot. Sebagai terapi untuk bayi prematur. Karena nggak semua orang tua itu bisa renang. Nggak bisa renang pun tetap bisa ikut kelas kita. Hai Moms and Dads, welcome to YouTube channel Mother Care Indonesia. Hari ini kita kembali lagi di acara podcast Keluarga Modern Parent bersama saya Jasmine. Keluarga Modern Parent hadir untuk Moms and Dads yang membutuhkan support kehidupan parenting dan keluarga ala modern parent. Di sini Moms and Dads bisa mendapatkan cerita seru, informasi bermanfaat, dan juga pengalaman hidup menarik langsung dari sumbernya. Nah, di episode kali ini kita kedatangan guest star atau narasumber kita nih yang gak kalah seru. Hari ini kita kedatangan Miss Jillian dari Aqua Babies Indonesia. Miss Jillian mungkin boleh disapa dulu nih Moms and Dads yang menonton podcast kita. Oke, thank you Mbak. Oke. Hai semuanya, saya dengan Miss Jillian dari Aqua Babies Indonesia. Saya sebagai co-founder, head trainer, dan juga head of program quality kita di sana. Nah, kurang lebih nih Miss, selama setengah jam ke depan kita akan bahas tentang manfaat berenang untuk tumbuh kembang anak nih ya. Iya. Oke, nah tadi kan Miss Jillian udah menjelaskan kalau dari Aqua Babies Indonesia ya. Kalau dari Aqua Babies sendiri itu background-nya dan visi misinya itu seperti apa sih Miss, dan sejarahnya dia berdiri sampai saat ini? Oke, jadi untuk Aqua Babies Indonesia sendiri, kita itu terdiri sejak tahun 2017 khususnya di Indonesia, mulainya di Jakarta. Tapi on a global scale, we're actually a global brand, mulainya itu dari London, dari Inggris ya. Nah, Aqua Babies Global itu sudah di sini tuh kurang lebih 30 tahun. Gitu. And essentially we are a baby swimming school. Kita mengajarkan baby itu dari umur 0 bulan sampai 4 tahun. Tujuannya itu to instill water confidence in babies ya. Oke, tadi udah sempat di-mention kalau ini bener-bener dari newborn sampai kira-kira usianya berapa tahun nih kalau di Aqua Kalau Babies? untuk Aqua Babies itu kurang lebih sampai 4 tahun. Tapi setelah itunya kita ada lanjutan programnya namanya Aqua Kiddies untuk belajar renangnya. Oh, oke. Nah, kalau misalnya untuk tanda-tanda kesiapannya nih Miss, apakah bener-bener semua newborn itu bisa ikutan berenang atau ada requirement-nya gitu untuk Yang penting sih asal nggak prematur ya, karena kalau misalnya prematur itu bukan yang nggak bisa renang, bisa, tapi kita harus menghitungnya mulai dari adjusted age-nya dia. Gitu. Karena di awal-awalnya history-nya baby swimming itu sebagai terapi sebenarnya untuk premature babies supaya mereka tuh bisa catch up on their development seperti itu. Oh, I see. Nah, kalau di Aqua Babies sendiri nih kalau untuk saat ini usia termudanya nih berapa hari? Umur 9 hari. Oh, 9 hari udah ada ya yang ikutan. Tali pusar pun belum copot. Ya ampun, dan itu memang dari orang tuanya juga harus berani juga gitu. Bener. Ya. Dari orang tua pun harus juga siap mental, itu udah pasti. Karena no matter what itu orang tua kan yang ikut masuk dalam kolam. Kalau misalnya mereka itu merasanya nervous atau apa, itu akan transfer ke anaknya. Anaknya akan ikutan menangis gitu atau takut ya. Iya. Nah, kita mau bahas nih manfaat berenang bagi tumbuh kembang anak nih. Kenapa berenang tuh penting untuk diajarkan sejak dini? Dari segi kognitif, fisik, dan mental. Kalau misalnya dari kognitif itu, karena mereka tuh sudah terbiasa yang namanya masuk dalam classroom setting ya. Dari kecil gitu, secara kognitif tuh akan membantu boost mereka punya intelligence. Malah sudah dibuktikan juga kalau babies who swim dibandingkan babies yang who don't swim, they are faster in like their mathematical abilities, their language abilities. Karena ya make sense ya Mbak, kalau dari kecil kan sudah terbiasa dengan mendengarkan instruksi dan lain-lain. Nah, dari secara mental itu kita juga mengajarkan orang tua untuk bonding bersama anaknya, khususnya untuk first time parents. Kadang-kadang kita dapat juga ayah-ayah yang nervous ya. Kalau mungkin untuk ibu lebih natural untuk bondingnya, ya, karena kan mereka sempat hamil dan itu kalau ayah mungkin masih merasa kayak agak awkward gitu. Nah itu kita membantu mereka untuk bondingnya juga. Nah kalau misalnya kita ngomong dari segi fisiknya, swimming itu is the only sport that a baby can do from birth. Sebelum bisa jalan pun, sebelum bisa lehernya kuat pun, sebelum bisa apapun, mereka boleh ikut renang. Benar. Dan as you know, renang itu ya banyak benefitnya, untuk kardiovaskulernya bagus, untuk sendi-sendinya juga bagus, dan lain-lain.
Nah, kalau misalnya kenapa harus mulai sejak dini? Karena babies itu di bawah umur 4 bulan itu tuh masih punya refleks naturalnya untuk menahan nafas di dalam air. Tapi bukan berarti punya natural reflex itu bisa langsung kita misalnya nyelemin dalam air tanpa arahan ya. Maksudnya tetap perlu dengan guidance. Karena mereka pun untuk menyelam dengan air, mereka tuh harus bisa menahan nafas dulu. Bukan hanya tergantung mengandalkan refleks natural mereka. Kedua itu karena the first 1000 days yang bisa dinamakan the golden age itu periode yang di mana perkembangan otak itu sangat pesat. Jadi kalau misalnya kita mengajarkan mereka sejak dini, semuanya itu akan kick in faster. Nah, kita ngomongin tentang manfaat berenang nih, manfaat berenang in general ya. Kenapa penting untuk mengajarkan berenang sejak dini kepada anak nih, Miss? Oke, karena pertama saya mau menjelaskan dulu ya. Kalau misalnya mulai dengan baby swimming, bukan berarti mereka tuh belajar satu term sudah langsung bisa dari satu ujung ke satu ujung. There's a lot of factors that come into play. Satu, renang itu juga tergantung dengan body size anak, ya kan, dengan koordinasi anak. Kalau misalnya baby yang umurnya let's say 4 bulan, ya kan, tangannya aja kan maksudnya masih pendek ya, masih belum bisa nyampe ke sini kan. Itu tuh mengaruh semua dengan the way they move. Jadi kita mengajarkan mereka itu pertama dengan stamina-nya, breath control. Oke, itu step one at the start of the journey with aqua babies. Nah, kalau misalnya mulai sejak dini, perlu waktu juga ya untuk bisa yang namanya melatih stamina. Contohnya, kita punya satu murid kalau misalnya mulai dari newborn, dia itu kurang lebih bisa renang independennya itu di umur 1 tahun lebih. Kenapa 1 tahun lebih? Karena yang itu yang tadi saya menjelaskan, dia perlu sampai ukuran badannya dan koordinasinya itu cukup untuk dia bisa. Kalau misalnya dia tendang ya, baby itu kalau misalnya disuruh tendang dalam air, tendangnya itu masih 2 kaki sekaligus, itu nggak akan kemana-mana. Seperti itu, makanya itu perlu namanya koordinasi. Nah, kalau untuk anak setahun bisa renang dari ujung ke ujung, dia itu tuh juga masih belum bisa yang namanya mengeluarkan kepalanya keluar dari air untuk menarik nafas. Jadi they are going to do either two things, either they do it in one breath dalam satu pernafasan dari ujung ke ujung, ya kan, itu juga perlu waktu dong, nggak mungkin dia sekaligus belajar dalam 10 kali udah bisa 16 detik. Nah, untuk anak yang umur setahun itu yang mulai dari newborn, dia tuh bisa punya stamina untuk menahan nafas selama 16 detik. Gitu. Makanya perlu mulai sejak dini. Kedua, sebelum si anak ini merasa takut sama air. Ketiga juga aku babies itu sebagai sekolah pertama anak, dimana selain mereka belajar kegiatan renangnya dan lain-lain, mereka tuh juga belajar sensori dan juga bersosialisasi. Makanya kita selalu rekomen memang harus ikut grup kelas. Supaya apa? Karena the social aspect itu kita juga perlu untuk si anak ini belajar, supaya nanti pas dia masuk ke sekolah, dia tuh udah siap, dia udah tahu yang namanya sekolah itu ada guru, ada teman-temannya, dan juga dia belajar yang misalnya namanya sharing atau yang lain-lain seperti itu. Oke, nah tapi kalau untuk sehari-hari si baby-nya tuh ada pengaruh nggak ya dari belajar berenang? Apakah dari pola tidurnya, pola makannya? Ada perbedaan nggak ya dari baby yang ikut kelas berenang dengan baby yang tidak belajar berenang? Udah pasti, Mbak. Karena kalau misalnya Mbak pikir aja, kalau misalnya kita dalam kolam ya, misalnya kita harus ngapain, nggak harus sampai renang, jalan-jalannya dalam kolam, capek nggak, Mbak? Yes, betul, capek sih, kan? Ya. Nah, jadi untuk baby juga sama. Baby itu setelah 30 menit kelas aku babies, mereka tuh benar-benar merasa capek banget, jadi langsung ngantuk sama lapar banget. Jadi itu mengaruh banget untuk baby yang biasanya tidurnya kurang atau makannya GTM gitu ya. Ajak renang. Oh, I see. Nah, kalau untuk manfaat mendaftarkan anak ke les berenang nih dibandingkan dengan les-les lain, mungkin kan les berenang jadi salah satu option yang memang bisa kita daftarkan pada saat anak masih baby banget gitu. Nah, itu tuh manfaatnya apa ya dibandingkan untuk belajar berenang sendiri gitu? Oke. As I said earlier ya, aku babies itu adalah sekolah pertama anak. Kenapa sekolah pertama anak? Karena sebelum si anak ini bisa jalan, bisa merangkak, itu sudah bisa mengikuti kelas kita. Dan kelas kita pun juga akan mempersiapkan mereka untuk tahap berikutnya, seperti yang merangkak dan berjalan itu. Kenapa? Karena ya kita membantu juga with muscle tone development dan lain-lain, supaya mereka itu merangkak pun juga bisa lebih mantap, jalan pun juga bisa lebih cepat seperti itu. Oke, nah di Aqua Baby sendiri berarti memang ada kayak panduannya untuk level-level anaknya gitu, atau kita bisa bilang kurikulum gitu kali ya? Sudah pasti ada ya, kurikulum kita itu terbagi 3 kategori biasanya, babies, toddlers,
sama yang di atas toddler, kurang lebih kayak misalnya 4 tahun 5 tahun ke atas seperti itu. Kalau dan kurikulum kita itu mengikuti milestone setiap anak. Kalau misalnya anak masih kecil, nggak mungkin kita mengajarkan mereka untuk kicking atau untuk menggerakkan tangannya. Kenapa? Karena koordinasinya belum ada. Everything has to go step by step. Sensory needs mereka tuh harus dipenuhi dulu, baru kita move on to other things. Seperti itu. Nah, mungkin parents di rumah nih masih banyak yang bimbang kayak kenapa harus masukin anak ke les renang, bisa nggak ya udah aku ngajarin anakku sendiri aja untuk berenang gitu dengan fasilitas yang tersedia gitu. Ya sebenarnya kalau misalnya bisa-bisa aja, cuman masalahnya itu kan kalau misalnya di kita itu kita sudah punya kurikulumnya untuk yang it's tailored to fit in with the development of the child. Kalau misalnya kita mengajarkan sendiri di rumah, kan kita masih harus research lagi. Sedangkan kita juga nggak tahu apa yang kita lakukan itu salah atau benar. Dan kalau misalnya di kita itu, ya parents datang ke kita akan mengkoreksi mereka kalau misalnya mereka salah. Kita akan bilangin manfaatnya aktivitas ini untuk apa, akan dijelaskan semua. Di awal kita mulai dengan ini, nanti tahap berikutnya kita akan evolve ke aktivitas apa dan apa tujuannya itu apa sih dalam renang dan dalam kehidupan si anak ini. Oke, nah itu jadi perbedaannya ya Moms and Dads dengan belajar berenang sendiri atau dengan ikutan kelas di Aqua Baby. Sekarang kalau dari Aqua Baby sendiri udah ada kurikulumnya ya, bener-bener kayak sekolah ya. Kalau sekolah kan udah ada kurikulumnya. Nah kalau untuk kayak di Aqua Baby tuh ada level-levelnya nggak sih, Miss? Iya ada, tapi kita tidak mau menyebutkan itu sebagai level. Karena kalau misalnya sebagai level itu kayak seolah-olah ini kayak kompetitif banget sih anak saya kalau nggak naik level gimana ya. We call that sebenarnya chapter. Jadi pertama kali anak masuk Aqua Baby itu sebagai kayak journey. Pertama kita mulai di chapter 1. Kita belajar dulu tentang basicsnya. Dan setiap anak itu sudah pasti beda. Anak itu kan bisa disamain. Belum tentu anak yang cepet banget selesai chapter ini dan langsung bisa lanjut lagi ke the next one itu lebih bagus dari yang perlu lebih banyak waktu gitu loh. Setiap anak itu is a unique child. We work with that base. Oke. Nah, kalau untuk berenang sendiri itu pastinya juga kan melatih sensori ya. Iya, nah, kalau menurut Miss Jillian sendiri nih, kenapa sih sensori itu penting untuk tumbuh kembang anak? Karena kalau misalnya ada yang pernah lihat, ada piramid sensori gitu ya. Di paling dasarnya itu adalah 7 sensori yang mereka harus bisa satisfy dulu in order for them to learn about the rest. 7 itu yang biasanya the 5 senses that we know. Keenam ada vestibular yaitu balance dan juga proprioceptive which is movement. Kalau misalnya 7 sensori ini tidak terpenuhi, development untuk yang lainnya itu nggak maksimal. Oh, I see. Jadi itu memang basicnya ya? Memang basicnya, benar. Makanya dari awal itu sebagai baby itu belajarnya apa? Sensori. Contohnya, sebelum bisa menulis, mereka tuh harus bisa grabbing dulu, bener. Yang biasa kan pernah lihat kan aktivitas yang kayak ambil pakai tongs gitu. Itu kan untuk melatih semuanya. Jadi itu semuanya ada alasannya kenapa kita harus menuju ke situ. Seperti itu. Dan berenang juga menjadi salah satu yang memang bisa banyak menggerakkan otot di tubuh juga ya. Benar, karena di awal-awalnya berenang itu tuh in the history of baby swimming ya, berenang itu tuh sebagai terapi untuk bayi prematur. Untuk mereka tuh bisa catch up in the development dengan yang lain. Oke, tapi Aqua Baby sendiri itu juga memang ada ya yang peserta yang memang baby yang prematur gitu. Oh ada, tentunya ada. Oke. Banyak juga. Dan saya mau ingatkan lagi kalau untuk baby prematur itu harus hitungnya dari adjusted age-nya mereka. Oke. Nanti itu baru bisa ya udah emang ada seleksinya dulu gitu kah, atau misalnya kayak orang tuanya udah merasa nih kayaknya anak saya udah bisa nih untuk ikutan gitu, tapi dari Aqua Baby sendiri misalnya kayaknya takut nih kenapa gitu, itu Aqua Baby tuh berhak bisa untuk menolak gitu atau? Iya. Tentunya gitu. Tapi biasanya kriterianya asal mereka sehat, oke, dan adjusted age mereka sudah oke, it's okay to start. Seperti itu. Nah, tadi kan kita udah bahas tentang kesiapan anaknya dan juga orang tuanya nih. Biasanya kalau misalnya mau berenang, pasti kan apalagi new parents agak rempong ya, Miss ya. Kita akan bahas sih tentang persiapan sebelum berenangnya nih. Mulai dari perlengkapan apa aja sih yang wajib dibawa untuk si anak berenang di kelas Aqua Babies. Oke, tentunya ya yang harus dibawa, yang biasa kalau kita mau renang kita harus bawa apa aja sih? Seperti handuk, baju ganti, dan lain-lain. Tapi yang paling penting kalau misalnya renang di Aqua Babies itu harus bawa yang namanya swim diapers, yaitu popok renang. Popok renang itu beda dengan popok biasa yang kita beli di supermarket gitu ya.
Kalau popok renang itu tujuannya itu bukan untuk menyerap, karena kalau misalnya dia menyerap, ya semua air kolam diserap sama betul. dia. Dia hanya untuk untuk menahan aja, supaya I see. tidak keluar di dalam kolamnya, untuk menjaga kebersihan kualitas air kolam kita. Seperti itu. Oke, nah kalau kita kan orang dewasa nih, kalau berenang kan pasti butuh pemanasan gitu Iya, kan. iya, Nah benar. kalau baby pun itu butuh pemanasan nggak sih sebelum dia masuk ke dalam kolam berenang? Dari segi warm up itu akan kita ajarkan dalam kelas. Cuman ada baiknya itu di rumah itu sudah ada pemanasan sendiri. Seperti apa ya? Kayak di rumah itu harus mulai mandi dengan suhu airnya yang tidak terlalu panas. Dan itu pun harus dilakukannya bukan secara drastis, tapi over several weeks. Jadi turunkannya itu secara perlahan-lahan gitu, supaya dia terbiasa. Tapi selain itu di kami itu kita juga menyediakan yang namanya wetsuit. Wetsuit itu kayak pernah lihat ya penyelam di laut gitu kan, pakai yang baju yang itu. Nah itu yang namanya wetsuit. Tujuannya itu bukan hanya untuk apa-apa, tapi supaya anaknya merasa hangat di dalam air. Oke, karena kan biasanya kan baby masih mandinya tuh pakai air hangat Iya, gitu ya. benar, Jadi takutnya kalau langsung ke kolam yang biasa itu nanti dingin, kaget gitu. Dingin, kaget, bener. Jadi ada I see. baiknya itu di rumah Dicoba disesuaikan. dimandiinnya mungkin pakai air yang suhu ruang gitu ya. Benar, tapi itu Oke. harus pelan-pelan, Mbak. Maksudnya nggak boleh drastis, tiba-tiba langsung kemarin panas, tiba-tiba dingin gitu. Jadi diturunin ya, mungkin dari agak anget, terus angetnya Iya. berkurang, terus jadi agak dingin Iya, gitu. seperti itu. Nah, kalau di Aqua Baby sendiri, itu tuh kolam berenangnya ada khususnya gitu nggak sih? Ada perbedaan dengan kolam berenang yang di tempat umum kita berenang gitu? Nggak ada. Nah, ini mitos ya. Jadi banyak orang tua itu selalu mengira kalau kolam yang kayak misalnya berkapor itu tidak bisa untuk baby. Kapor itu penting untuk semua kolam renang ya. Oke. Karena tujuannya kapor itu kan untuk maksudnya menghilangkan semua bakteri dan germs dan lain-lain. Kalau misalnya kita masuk kolam yang kapornya nggak cukup, itu malah berbahaya, karena berarti it cannot eliminate all those germs and bacteria. Namanya kolam kan banyak orang gitu kan. Yang penting itu kolamnya itu harus punya a very good pool maintenance system, di mana kapornya cukup dan tidak berlebihan. Oke, Itu aja. oke. Tapi perlu itu kaporit. Iya, kaporit. Jadi dari newborn pun masuk ke dalam kolam yang ada kaporitnya itu nggak apa-apa Itu nggak berarti ya? apa-apa. Oke, kalau untuk kedalamannya, luasnya, ketepatan suhunya itu tuh di Aqua Babies kira-kira berapa? Oke, kalau misalnya untuk heated pools gitu ya, kita itu tinggal di negara tropis, jadi lebih susah untuk mencari heated pool. Kalau misalnya di negara luar banyak banget heated pools, makanya kalau misalnya di Aqua Babies itu kita pakai yang namanya wetsuit untuk menjaga kehangatan anaknya dalam air. Jadi dari anaknya yang memang kita pakein baju yang lebih hangat ya? Lebih hangat, benar. Dan juga untuk segi kedalaman yang paling penting itu kurang lebih 1,2 meter sih. Supaya apa? Supaya orang tua yang berdiri itu nyaman. Karena nggak semua orang tua itu bisa renang. Nggak bisa renang pun tetap bisa ikut kelas kita. Yang penting itu mereka harus bisa menjaga. Biasanya orang yang nggak bisa renang itu cenderung merasanya nervous ya, dan nervousnya itu kadang-kadang kelihatan di dalam kelas. Nah, jadi biasanya sebelum kelas saya minta semua parents yang memang merasa nervous untuk coba kontrol lah, karena that energy itu bisa transfer ke anaknya, ke babynya. Oke, nah kalau untuk luasnya sendiri di Aqua Babies tuh kolam berenangnya? Untuk baby itu nggak perlu sampai luas gimana banget, karena akan diajarkan yang di awal itu yang kita ajarkan itu the several different moves and positions dalam air, cara pegang baby dalam air. Jadi bukan langsung dia akan renang dari satu ini ke ini gitu. Itu pun perlu beberapa tahun malah untuk perfectin tekniknya juga. Oke. Nah, kalau misalnya babynya yang udah 6 bulan ke atas itu kan udah mulai makan ya. Nah, itu biasanya sebelum berenang tuh better makan dulu atau nanti aja makannya setelah renang, itu untuk penyesuaian jadwal itu seperti apa ya, Miss? At least harus ada jeda 30 menit. Takutnya kenapa? Karena takut muntah di dalam kolam, untuk menjaga kualitas air kolam. Tapi kalau misalnya better mendingan makan sebelum atau setelah, mendingan setelah. Kenapa? Karena abis renang itu kan naturally kita merasa lapar, bener. Jadi lebih lahap juga. Jangan kan baby, kita aja pasti lapar ya, Miss ya? Bener. Walaupun misalnya kita nggak ngapa-ngapain kok, cuma main-main di kolam, iya tapi tetap lapar. Oh, I see. Jadi memang better kalau anaknya sudah mulai makan, itu better setelah berenang aja baru dikasih makan gitu ya. Kalau memang waktu berenangnya
setelah makan, nah itu harus dikasih jarak setengah jam ya, seenggaknya takutnya dia muntah di kolam dan juga akan menyebabkan kolamnya kotor gitu, kasihan juga partisipan yang lain. Benar. Oke, nah kalau bayi kan kadang imunitasnya belum terlalu baik nih, kayak kena dingin sedikit, flu gitu, cuma udah memang jadwalnya harus berenang. Nah kalau anaknya lagi sakit ringan gitu, misalnya flu atau ya lagi kurang enak badan aja, apakah itu tetap bisa ikutan kelas atau better izin dulu gitu, gimana Miss? Oke, sebenarnya kalau misalnya cuman bapil sedikit itu boleh ikut renang, karena yang namanya common cold itu it's a common cold for a reason, dan anak-anak itu udah pasti kena common cold, apalagi udah sekolah, udah apa, itu sudah pasti. Tapi kalau yang demam itu sama sekali nggak boleh. Demam, diare itu it's better to stay home. Tapi kan kita juga masih di era pandemi ya. Kalau misalnya pilek sedikit takutnya COVID atau apa, ya baiknya di rumah aja. Oke, better atau nggak tes dulu gitu ya, supaya make sure aman juga. Seperti itu. Oke, nah kalau misalnya tadi kita mau bahas tentang cara melindungi kulit dan rambut anaknya nih. Walaupun kaporit kan memang dibutuhkan ya untuk kebersihan kolam. Cuma untuk ke kulit baby dan rambut baby itu gimana ya cara melindungi itu? Oke, setelah renangnya itu yang paling penting tuh harus mandi. Dan kalau misalnya kita juga harus menggunakan sabun yang khusus untuk menghilangi klorinnya. Itu ada yang namanya after swim shampoo. Jadi dia tuh biasanya mengandung zat seperti activated charcoal atau vitamin C untuk menghilangkan klorin dari kulit dan rambut. Dan juga setelah renang itu karena ada kaporit, kulit itu sudah pasti kering. Jadi harus pakai lotion yang agak moisturizing. Itu sudah pasti harus. Nah, mungkin di take note juga nih untuk parents yang mau ajak babynya berenang, tadi selain bawa handuk, baju ganti, mungkin juga bisa disiapkan baby care yang memang khusus untuk dipakai setelah berenang ya, kayak after swim, sabun atau shampoo-nya, terus habis itu juga tadi lotion, moisturizer. Nah, kalau ngomongin perlengkapan berenang, berarti kan kita butuh bawa sunblock ya biasanya untuk berenang. Kalau di Aqua Baby sendiri itu ada peraturannya kah? Seperti apa? Sebenarnya baiknya sih nggak perlu sampai pakai sunblock ya di dalam kelas kita, karena kalau misalnya ada sunblock itu juga akan mengaruh kualitas air kolamnya kalau kebanyakan. Nah, kan di dalam kelas kita juga babiesnya juga semuanya udah pakai wetsuit ya. Itu kan semuanya full body, itu juga akan melindungi mereka dari sinar matahari sih. Karena itu kan tebal juga ya wetsuitnya ya. Jadi aman juga untuk kulit baby. Iya, seperti itu. Nah, kalau aku mau bahas mengenai resiko berenang nih, apalagi kan untuk new parents yang masih takut-takut kayak, aduh anak baru lahir kok dimasukin ke kolam yang dalam gitu kan. Nah, risiko berenang yang harus diwaspadai nih sama orang tua baru gitu, biar orang tua juga nggak terlalu takut, tapi juga tetap harus waspada. Menurut Miss Jillian tuh apa resiko berenang yang harus diwaspadai? Yang paling penting itu jangan pernah membiarkan anaknya di dalam kolam sendiri. Kadang tuh ada orang tua yang mikir, oh anak saya udah bisa renang, umurnya juga sudah 7 tahun. But the thing is, Olympic swimmers aja bisa kadang-kadang tenggelam. Bukan karena mereka nggak bisa renang, tapi things can happen and we never know when they will happen atau kenapa. Pokoknya kadang-kadang things can happen. Yang paling penting renang itu tidak boleh sendiri. Selalu harus under supervision. Itu yang the number one pool safety rule. Gitu. Dan kedua itu kadang-kadang ada orang tua yang merasa beban renang itu bisa replace mereka. Jadi mereka pikir, oh ya udah saya nggak harus temenin anak saya ada berenang. Itu pun juga harus ditemenin gitu, karena you never know what can happen ya, kadang-kadang mereka bisa terbalik atau apa seperti itu. Jadi memang yang penting itu adalah ditemenin anaknya ya. Kalau masih newborn ya sudah pasti akan ditemenin. Cuma kalau misalnya sudah mulai toddler, mungkin kadang kan orang tuanya merasa kayak nggak apa-apa lah, udah jago, udah les berenang, udah bisa gaya ini gaya itu, dilepas aja. Tapi ternyata itu justru yang kelengahan orang tua itu justru yang menjadi backfire ke kita juga kali ya. Jadi untuk selalu stay safe, walaupun ada lifeguard di kolam berenang, tapi kan tetap aja ya kadang lifeguardnya nggak atau terlalu banyak anak di tempat itu gitu. Jadi better kita sebagai orang tua juga harus tetap jaga anak kita, atau mungkin nih orang tuanya juga ikutan berenang sekalian olahraga juga gitu ya. Nah, kalau untuk anak-anak nih kan biasanya banyak yang takut air ya, kayak mandi aja tuh aduh butuh effort gitu kan buat kenain air ke dalam kepala anak aja tuh kadang anak udah nangis duluan. Gimana cara untuk ngajak anak baby yang takut air untuk berenang nih, Miss?
sebelum itu terjadi harus ajak renang sejak dini. Itu salah satu alasannya kenapa harus mulai renang itu sejak dini, sebelum mereka itu ada nimbulnya namanya rasa takut sama air. Dan rasa takut sama air itu sebenarnya natural ya, apalagi untuk anak yang nggak pernah diajak renang. Jadi untuk anak yang nggak pernah diajak renang itu kan air itu sebagai something uncertain, something foreign, something yang mereka nggak tahu. Apalagi mereka juga sudah tahu, oh masuk kolamnya dalam, kakinya nggak bisa injak, itu mereka sudah langsung ada rasa takut. Nah tipsnya itu cuma ada satu, nggak ada tips magic, there's no magic shortcut. Sebelum renang itu, sebelum ikut kelas kita, harus mulai ajak anaknya itu ke kolam renang. Mulai dengan playtime dari sana. Confidence itu harus comes first ya, makanya we always insist, kalau misalnya anaknya masih takut sama air, mereka tuh nggak bisa nyerap semua skills yang kita ajarin. Pertama itu mereka harus bisa pede dalam air. Jadi dari kelas kita itu kita mengajarkan through fun and games, supaya itu mereka merasa confident dalam air. Oke, justru yang paling penting itu dari orang tuanya dulu sendiri ya. Iya, jadi orang tuanya jangan, aduh takut ya anaknya kenapa-kenapa. Jadi better orang tuanya yang pede aja, ajak anaknya untuk kolam berenang, kenalin kalau ini tuh salah satu bentuk olahraga, belajar juga. Jadi kan anaknya akan merasa excited dan pede juga ya, Miss ya. Dan juga kalau misalnya ada anak misalnya yang sudah ikut kelas nih, karena takut sama air kan, maksudnya nangis dalam kelas ya. What can they do? They can play with their kids. Tapi jangan langsung menawarkan mau keluar kolam aja. Kalau misalnya sudah pernah ditawarkan mau keluar kolam aja, of course anaknya akan bilang, iya mau. Anak itu memang perlu beberapa kali untuk mereka itu bisa menerima. Seperti kayak anak pertama kali belajar makan. Nggak langsung di pertama kali bisa ya kan, perlu berkali-kali dari makan lepeh. Kalau misalnya makan lepeh terus, bukan berarti kita nggak kasih makan juga kan, berkali-kali coba biasa. That's why kita itu nggak pernah yang ada namanya trial. Dalam satu term itu kan kita biasanya kurang lebih 10 sesi ya. Kalau untuk anak yang takut, kadang-kadang resultnya itu hanya bisa kelihatan di sesi ke-10. 9 minggu dia bisa nangis terus. Tetap kita bilang kalau misalnya nangis dalam kolam, jangan keluar dulu. Kita main aja, nggak harus ikutin aktivitas yang maksudnya diminta oleh instrukturnya, tapi tetap stay dalam kolam supaya anak itu juga mengerti setiap minggu di hari ini, di jam ini memang ini waktunya renang. Jadi lama-lama itu dia merasa okay, this is part of my routine, seperti itu. Jadi memang harus banyak-banyak sabar ya sebagai orang tua, karena kan kita kan memang menantikan hasilnya ya seperti apa. Jadi harus sabar untuk mengikuti kelas-kelasnya. Kalau di pertemuan pertama menangis, kita coba lagi di pertemuan kedua sampai nanti pertemuan ke-10 mungkin baru kelihatan hasilnya. Intinya gitu. don't give up. Emang the proses itu lama. Betul. Nah mungkin Miss Jillian nih punya pesan-pesan nih yang mau disampaikan kepada new parents yang masih ragu untuk mengajak anaknya berenang. Pesan saya cuma satu, sebelum anaknya merasa takut sama air, baiknya itu kita introduce mereka ke yang namanya air, dan we instill water confidence in them gitu. Dan renang kita itu kan kursus di Aqua Babies itu bisa mulai sejak dini, jadi tidak perlu tunggu sampai mereka harus full vaksin atau bisa kepalanya harus kuat dan lain-lain, karena aktivitas kita malah membantu itu semua. Tahapan bahkan itu. Dari yang 9 hari aja udah ikutan di Aqua Babies ya. Iya, benar. Nah, mungkin setelah menonton podcast kita hari ini nih, Miss, jadi banyak orang tua yang mau deh daftarin anakku untuk ikut kelas di Aqua Babies. Nah, itu cara mendaftarnya gimana sih, Miss? Oke, yang paling gampang itu bisa langsung DM kita di Instagram kita ya, @aquababies_indonesia, atau bisa juga WhatsApp kita. Nomornya ada juga di Instagram profile kita Oke, nah untuk program pelatihannya yang tersedia nih, Miss, mungkin bisa dijabarin secara general aja kali ya, biar para parents juga ada gambaran. Nah, kalau misalnya untuk ikut masuk program kami itu memang ada tiga kategori ya. Kalau misalnya anaknya antara umur 0 sampai 5 bulan itu akan masuk ke level yang namanya hatchlings. Oke. Kalau misalnya antara 6 sampai 17 bulan masuknya ke baby level 1, dan untuk 1,5 tahun sampai kurang lebih 4 tahun masuknya ke toddler level 1. Dan juga setelah 4 tahun ada juga yang namanya pre-aqua kiddies. Nah untuk lokasinya sendiri dan kisaran biaya untuk join Aqua Babies itu kira-kira berapa sih, Miss?
biaya di awal itu kurang lebih 3.250.000 ya, karena ada yang namanya one time registration fee, tapi seterusnya itu hanya bayar course fee saja. Satu term itu 10 kali, jadi dengan bayar biaya ini itu untuk 3 bulan. Oh, I see. Oke, dan Seperti itu. untuk latihannya itu seminggu sekali ya? Seminggu sekali selama 10 minggu. Oh, I see. Itu. Itu harinya ada jadwal-jadwalnya kah atau? Ada, tapi kita paling populer itu di weekend ya. Karena kan Dimana- parents-nya Iya. ya. Oke. Karena parents itu juga perlu masuk dalam kolam, jadi memang paling ramai itu weekend. Nah, untuk lokasinya nih Mbak. Miss tadi. Nah, untuk lokasi kita itu, kita ada di Jakarta, di Surabaya, dan di Bali. Kalau untuk Jakarta, kita ada di Menteng, di Kebayoran Baru, kita ada di Pejaten, Kemang, Joglo, Kebonjeruk, Pik, Bintaro, dan BSD. Jadi Jabodetabek udah hampir lengkap nih ya Iya. lokasi-lokasi Aqua Babies, jadi jangan takut jauh gitu kan, itu udah nggak jadi alasan lagi ya. Oke deh kalau gitu. Nah itu tadi discussion kita sama Miss Jillian mengenai manfaat berenang untuk tumbuh kembang anak. Semoga bermanfaat untuk moms and dads yang menonton. Thank you so much Miss Jillian makasih, sudah Mbak ngobrol-ngobrol, dan Jasmine. juga Iya. thank you so much untuk Aqua Babies Indonesia udah mau datang ke podcast Keluarga Modern Parent. Untuk parents di rumah, moms and dads, jangan lupa untuk follow Instagramnya Aqua Babies Indonesia. Jangan lupa juga untuk subscribe YouTube channel Mothercare Indonesia dan nantikan terus episode podcast Keluarga Modern Parent selanjutnya. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa lagi di episode Keluarga Modern Parent di YouTube channel Mothercare Indonesia. Bye-bye!